teman-teman, selamat sore Love. Hari ini kita berjumpa lagi di Sabtu Ceria. Kita awali dengan lagu ya, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Satu kali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Berkati Lause yang mau membawa cerita firman Tuhan. Berkati teman-temannya Amora. Semua dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berjamin. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi ya. Lagunya namanya Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, satu kali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, silakan Lause. Halo adik-adik, selamat sore. Jumpa lagi ya dengan Lause Aina di sini. Yuk sama-sama kita boleh bersyukur ya hari ini. Tuhan masih kasih kesempatan ya kita untuk boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dan boleh beribadah lewat Sabtu Ceria. Yuk sama-sama hari ini kita sebelum dengar cerita kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk di sore hari ini Tuhan masih mengumpulkan kami untuk bersama-sama beribadah walaupun masih lewat video online. Tuhan pimpin waktu ini, sertai waktu ini agar kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang boleh dibagikan oleh Lause Aina. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sebelum Lause Aina bercerita, Lause Aina ingin tanya-tanya dulu ya. Apakah ada yang pernah berbuat salah atau ada yang pernah buat kesalahan tidak? Pasti ada ya, pasti ada yang pernah buat salah. Namanya manusia ya, pasti tentunya kita pasti pernah berbuat salah atau kita pasti pernah berbuat
kesalahan. Nah, Lause Aina mau tanya nih, di saat kita buat salah, apa yang biasanya kita lakukan? Coba pikir-pikir. Cepat dong pikirnya. Waktu kita buat salah, pada saat kita buat salah, apa yang biasanya kita lakukan? Diam saja? Atau langsung pergi? Ya? Atau masa bodoh? Apa yang kita lakukan? Ya, tentunya kita pasti apa? Meminta maaf. Kita tentunya pasti meminta maaf dikala kita melakukan kesalahan. Nah, cerita Lause di sore hari ini tidak jauh-jauh atau tidak lepas ya dari hal tadi. Pasti semuanya tahu ini cerita yang Lause mau ceritakan ya. Cerita ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Yuk sama-sama kalian boleh cari, buka-buka Alkitabnya. Cerita tentang apa ya yang Tuhan Yesus mau ajarkan kita? Ya, perumpamaan tentang, yuk cari lagi, Lause Aina kasih tahu. Dari Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak bungsu atau anak yang hilang. Ini cerita pasti semuanya apa? Lause pasti yakin semua pasti bisa bercerita. Pasti semuanya bisa cerita ini tentang anak bungsu, ya. Dimulai dari apa? Keinginan anak bungsu apa? Ingin orang tuanya membagikan harta. Dia mau bagian dari harta dari orang tuanya. Sesudah itu, apa yang dilakukan si bungsu setelah orang tuanya kasih harta? Dia pergi. Ya, setelah dia pergi, dia malah apa? Foya-foya ya, hidup menghambur-hamburkan uang. Setelah dia hidup menghambur-hamburkan uang, kan uangnya keluar. Akhirnya apa? Akhirnya habis deh ya, habis semuanya ya, habis. Jadi dia apa? Miskin dong ya, tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia harus apa? Jadinya apa? Kerja. Dia makan sembarangan. Dia langsung apa? Tidak lama si bungsu lalu pikir ya, untuk apa? Pulang ke keluarganya. Walaupun si bungsu tahu ya, ada resiko, ada akibat ya, ada resiko. Walaupun si bungsu tahu ya, ada resiko atau ada akibat kalau dia pulang. Bahwa apa? Bahwa dia apa? Mungkin tidak diterima oleh keluarganya lagi. Ya. Tapi dalam hal ini, dalam hati si bungsu, dia apa? Ada kemauan ya. Dia merasa bahwa dia sudah salah. Akhirnya dalam hati si bungsu, dia apa? Punya kemauan untuk apa? Untuk datang mengakui kesalahannya. Atau dia datang untuk apa? Mau pulang untuk datang untuk apa? Meminta maaf atas kesalahannya. Hal ini kita boleh belajar ya dalam hal ini. Sama, setiap lause-lause pasti kasih tahu dari dulu-dulu sampai sekarang pasti kasih tahu apa? Kita belajar apa? Untuk apa? Berani mengakui atau berani untuk memohon maaf. Sudah memohon maaf berarti kita apa? Berbalik dong ya. Ya, berbalik atau kita berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Dalam hal ini juga Lause kepingin kalian apa?
tidak malu-malu. Ya, tidak malu-malu atau tidak gengsi. Tidak malu-malu atau tidak gengsi untuk apa? Datang meminta maaf. Kadang-kadang ya kita bilang, ih, saya tidak mau di Lause pergi minta maaf. Bukan saya punya salah. Biar nih kalau dia tidak mau teman sama saya, biar baku bombe. Ya, tidak boleh ya. Kita harus apa? Datang untuk apa? Meminta maaf kepada orang lain. Kalau kita ada salah, kita harus berani. Jangan gengsi ya, jangan malu-malu. Untuk apa? Datang meminta maaf. Nah, dari permintaan maaf itu tentunya ada satu sikap lagi, yaitu sikap pengampunan yang diberi. Pengampunan itu diberikan oleh siapa? Yuk sama-sama kalian lihat Alkitabnya lagi. Tentunya kita lihat dari sikap apa? Si bapak ya. Dia punya respon apa? Dia menunggu anaknya ya. Dia tunggu anaknya itu kembali. Kalian boleh baca ya. Kalian boleh lihat waktu si bungsu pulang, apakah bapaknya tidur-tiduran di dalam rumah? Tidak. Ternyata dia dari jauh ya. Waktu si bungsu pulang, bapaknya apa? Dia dari jauh, dia sudah melihat anaknya. Berarti bayangkan ya, anaknya itu tidak pergi 1-2 hari. Pastilah cukup lama. Tapi bapak ini dengan hati yang penuh belas kasihan apa? Tetap menunggu anaknya ya. Walaupun apa yang dilakukan ya oleh anaknya menyakiti hatinya, dia tetap tunggu. Ya, dia tetap tunggu anaknya itu pulang. Bapak ini memiliki apa? Hati yang penuh belas kasih, ya. Dia mau memberikan pengampunan. Belajar dari hal ini, kita mau belajar apa? Untuk memberikan maaf kepada orang lain ya, yang bersalah kepada kita, dan tidak mengingat kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah apa? Dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Kita boleh memberikan pengampunan seperti hati Bapa, hati Tuhan Yesus yang boleh memberikan apa? Pengampunan kepada kita. Dia tidak akan ingat akan kesalahan-kesalahan kita. Dia tidak akan mengingat akan dosa-dosa kita. Begitulah juga yang ingin Tuhan inginkan kita sebagai anak-anaknya untuk apa? Memberikan pengampunan juga kepada orang-orang yang punya salah kepada kita. Belajar untuk apa? Kita hari ini boleh belajar untuk apa? Memberikan maaf kepada orang. Kita belajar untuk apa? Tidak malu-malu, tidak gengsi untuk datang meminta maaf. Sesudah itu kita belajar juga untuk apa? Belajar untuk memberikan maaf bagi orang, memberikan pengampunan bagi orang. Dan kita tidak mengingat akan kesalahan orang. Belajar. Yuk sama-sama kita buka ayat hafalan kita. Hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Satu kali lagi, Lukas 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian cerita firman Tuhan. Lause di hari ini kita boleh belajar untuk tidak malu-malu, tidak gengsi untuk meminta maaf. Dan kedua, kita boleh belajar memberikan pengampunan kepada orang. Tidak mengingat kesalahan orang lagi akan kita.
Yuk sama-sama kita akan akhiri, kita boleh berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan di sore hari ini. Kami boleh belajar untuk tidak malu-malu, tidak gengsi untuk datang meminta maaf. Kami juga boleh belajar seperti Tuhan Yesus yang mengampuni kesalahan kami. Kami juga mau untuk mengampuni kesalahan-kesalahan daripada orang lain terhadap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan. Terima kasih untuk hidup yang Tuhan berikan pada kami. Tuntun waktu-waktu kami selanjutnya, biarlah Tuhan yang menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan Lause di sore hari ini. Sebelumnya Lause ingin memberitahukan bahwa sekolah minggu sudah mulai kita ya ibadah secara onsite, atau kita sudah bisa beribadah. Pemerintah sudah buka bagi kita untuk boleh beribadah kembali. Yuk sama-sama anak-anak semuanya, kita boleh beribadah kembali di sekolah minggu, di gereja ya. Di hari Minggu jam berapa? Jam 10 pagi. Yuk sama-sama adik-adik, kita sama-sama ya datang beribadah ya. Itu saja. Terima kasih ya. Selamat sore adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.